Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan tim pro yang sudah menyampaikan argumennya. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Akhtar Satriawan dan hari ini saya berdiri sebagai pembicara pertama dari tim kontra untuk menolak mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Sebelum kami menyampaikan argumen, izinkan kami meluruskan kerangka berpikir mosi pada hari ini. Menyesalkan berarti secara sadar kita menyatakan bahwa warisan politik ekspansionis Gajah Mada adalah sebuah kesalahan sejarah yang berdampak buruk, bukan hanya pada masa lalu, tapi juga pada masa kini dan masa depan. Yang dimaksud dengan politik ekspansionis Gajah Mada adalah strategi sistematis dari Gajah Mada untuk memperluas wilayah kekuasaan Majapahit ke berbagai kerajaan di Nusantara dan juga pulau-pulau, baik lewat aliansi, diplomasi, maupun ekspedisi militer, sebagai bentuk pelaksanaan dari Sumpah Palapa. Sedangkan warisan yang dimaksud bukan hanya hasil geografis atau administratif, tapi juga dampak ideologis, politik, dan juga sosial dari ekspansi ini, termasuk bagaimana ia membentuk imajinasi geopolitik Nusantara yang kelak diwarisi oleh Indonesia modern. Jadi, yang sebenarnya dipertanyakan dalam mosi hari ini adalah apakah tindakan ekspansi Gajah Mada adalah sebuah warisan yang buruk yang layak kita sesalkan, atau justru ekspansi itulah yang membentuk fondasi utama bagi terbentuknya identitas dan persatuan kita pada hari ini. Kami dari tim kontra memilih jawaban kedua dan menolak menyesalkan warisan tersebut. Kami meyakini bahwa politik ekspansionis Gajah Mada adalah langkah historis yang penting dan relevan sesuai dengan konteks zamannya. Bukan hanya itu, ekspansi ini pula memungkinkan lahirnya imajinasi tentang Nusantara sebagai kesatuan, integrasi ekonomi dan juga stabilitas politik di kawasan Nusantara, serta warisan ideologis yang kelak digunakan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Karena itu, kami tidak akan menilai Gajah Mada dengan standar hukum, etika, dan moral modern. Sama halnya kita tidak bisa menilai perang salib atau kekaisaran Romawi dengan cara berpikir abad ke-21. Setiap zaman punya standarnya sendiri, dan di zaman Gajah Mada, ekspansi adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan dan legitimasi kerajaan. Belum ada hukum internasional, belum ada batas negara formal, dan belum ada konsep kedaulatan seperti hari ini. Artinya, kerajaan yang mampu memperluas kekuasaannya sah-sah saja melakukan ekspansi karena belum ada sistem yang mengikat wilayah secara permanen. Sumpah Palapa juga bukan sekedar janji pribadi, tetapi merupakan manifesto politik besar pertama dalam sejarah Nusantara. Ini adalah deklarasi yang menyatakan bahwa pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan di wilayah ini bisa dan patut disatukan. Sebelum Sumpah Palapa, Nusantara adalah entitas yang terpecah. Setiap kerajaan beroperasi seperti negara mereka sendiri dan kepentingannya masing-masing. Tetapi dengan Sumpah Palapa, muncul sebuah ide baru bahwa persatuan lintas pulau adalah mungkin dan juga diinginkan. Tim pro menyeratkan bahwa ekspansi adalah bentuk agresi yang tidak sah. Namun mari kita lihat realitas sejarah. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Demak, Kekhalifan Abbasiyah hingga dinasti Utsmaniyah semua melakukan ekspansi sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Justru, kerajaan yang tidak melakukan ekspansi akan cepat ditelan oleh kerajaan yang lebih besar. Dalam konteks ini, ekspansi bukan hanya sah, tetapi diperlukan untuk bertahan. Gajah Mada bukanlah seorang penjajah, ia adalah seorang pemimpin militer yang bertindak sesuai zamannya demi stabilitas Majapahit di kawasannya sendiri. Jadi jangan nilai abad ke-14 dengan hukum hari ini karena itu merupakan kesalahan penilaian dan juga sesuatu yang tidak sebanding. Tim pro cenderung memberikan kesan bahwa ekspansi Majapahit identik dengan kekerasan, bahwa menyamakannya dengan genosida. Di bagian ini saya akan mengklarifikasi dengan tegas bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau bahkan sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau bahkan agama. Namun dalam ekspansi Gajah Mada, ia menaklukkan struktur kerajaan, bukan masyarakat sipil. Ia tidak pernah menargetkan kelompok etnis atau agama tertentu. Ia bahkan menggunakan diplomasi dan hubungan dagang dalam banyak kasus, bukan selalu perang. Setelah ekspansi besar-besaran di bawah Gajah Mada, Nusantara juga mengalami stabilitas yang cukup panjang di bawah Majapahit. Akibatnya pelabuhan-pelabuhan besar tercipta di seluruh Nusantara. Perdagangan antar pulau meningkat drastis, menciptakan jaringan ekonomi maritim yang sangat luas. Bahasa dan budaya Jawa menjadi pemersatu yang mempersatukan komunikasi antar wilayah. Majapahit tidak sekedar memperluas wilayah, mereka mengintegrasikan sistem, menyatukan arsitektur, kekuasaan, ekonomi, dan budaya. Kami juga ingin menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh tim pro. Pertama, tentang klaim bahwa ekspansi Majapahit menciptakan luka sejarah dan konflik. Hingga hari ini, kami tidak sepakat. Konflik yang terjadi di era modern seperti separatisme atau ketimpangan pembangunan lebih banyak disebabkan oleh kolonialisme Belanda dan distribusi kekuasaan pasca 1945. Gajah Mada tidak mendirikan sistem kolonial eksploitatif. Ia tidak menjadikan wilayah yang ditaklukkan sebagai buruh paksa. Ia tidak memecah wilayah berdasarkan etnis. Jadi menyalahkan Gajah Mada atas konflik kontemporer adalah kesalahan korelasi. Yang kedua, soal klaim bahwa setiap kerajaan punya kedaulatan.
Majapahit melanggar hak kerajaan lain. Sekali lagi, belum ada sistem hukum internasional yang mengatur batas wilayah. Pada abad ke-14, kekuatan militer dan hubungan aliansi adalah satu-satunya bentuk legitimasi. Artinya, jika Majapahit kuat dan mampu mempertahankan ekspansinya, maka itu adalah sah dalam konteks tersebut. Ketiga, soal kekerasan brutal dalam ekspansi. Memang benar ada pertempuran dan kekerasan, tapi itulah konsekuensi perang antar kerajaan. Bahkan dalam perang modern pun korban tidak bisa dihindari. Namun tidak semua ekspansi Gajah Mada dilakukan secara militer. Banyak wilayah tunduk secara diplomatis dan sekali lagi tidak ada genosida yang terjadi. Keempat, Timpro menyebutkan bahwa setelah Sumpah Palapa banyak terjadi penderitaan, peperangan, dan hal negatif. Kami tidak akan menapik bahwa ekspansi wilayah hampir pasti melibatkan konflik dan korban. Ini adalah kenyataan pahit yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah politik manapun. Tidak hanya di Nusantara, namun kita harus paham konteks berikut, yaitu yang pertama, konflik dan peperangan bukan bagian dari dinamika yang disebabkan oleh Gajah Mada itu sendiri. Kerajaan-kerajaan di wilayah juga sudah sering berperang untuk memperluas pengaruh dan mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, meskipun peperangan terjadi, dampak keseluruhan dari penyatuan ini adalah peningkatan stabilitas regional dalam jangka panjang. Integrasi wilayah juga membuka ruang bagi perdagangan maritim yang berkembang pesat dan pertukaran budaya yang memperkaya budaya di Nusantara. Yang ketiga, penderitaan akibat perang tidak bisa menjadi alasan tunggal untuk menyesalkan warisan Gajah Mada. Setiap perubahan besar dalam sejarah pasti menimbulkan korban, tapi nilai sejarah dilihat dari apa yang dibangun setelahnya, bukan hanya dari penderitaan sesaat. Keempat, sumber sejarah juga menunjukkan bahwa Gajah Mada bukanlah sosok yang membunuh rakyat secara massal. Fokusnya adalah penaklukan penguasa, bukan pemusnahan etnis atau bahkan komunitas, sehingga klaim genosida atau pembantian besar-besaran tidak berdasar. Kelima, harus kita ingat bahwa Sumpah Palapa sendiri adalah simbol harapan dan cita-cita untuk menyatukan Nusantara, bukan ajakan untuk melahirkan perang dan penderitaan. Bahwa konflik muncul adalah akibat dari proses alamiah dalam menyatukan entitas politik yang beragam, dan itu bukan kesalahan Gajah Mada sendiri. Apakah Gajah Mada seorang manusia biasa? Tentu. Apakah ekspansinya menimbulkan konflik? Di beberapa kasus mungkin menimbulkan konflik. Tapi apakah ekspansinya salah dan harus disesalkan? Tidak. Karena justru dari ekspansinya kita belajar tentang konsep Nusantara, persatuan wilayah, kekuatan maritim, dan stabilitas regional. Warisan Gajah Mada bukanlah luka, tapi pondasi. Bukanlah sebuah dosa, tapi sebuah doktrin pemersatu. Bukan yang harus disesalkan, melainkan yang harus dipahami dengan adil dan kontekstual. Oleh karena itu, kami dari tim Kontra menyatakan dengan tegas Dewan ini tidak seharusnya menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Sekian dan terima kasih.